Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, siswa-siswi SMP Negeri 2 Bener yang Bapak banggakan. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran IPA di pertemuan kali ini ya. Anak, silakan kalian buka Google Classroom-nya. Google Classroom kelas 8. Ya, Bapak sudah share informasi, materi, dan tugas untuk pertemuan hari ini. Jadi silakan kalian pelajari buku paketnya, materi tentang usaha dan daya. Bapak juga sudah share ya materi tentang usaha dan daya menggunakan link Google Sites. Jangan lupa silahkan kalian tuliskan nama kalian di kolom komentar sebagai bukti bahwa kalian sudah hadir pembelajaran hari ini. Ya, anak-anak. Nah, kita buka linknya anak-anak di Google Sites. Oke, ya. Jadi di dalam site ini Bapak sudah membagikan materi tentang usaha dan daya. Ya. Nah, silahkan untuk mempelajari materi usaha, bisa kalian pelajari di buku paket juga ada ya. Nah, ini pernahkah kamu berusaha untuk mendorong tembok? Apakah tembok tersebut bergerak, anak-anak? Ya, tentu tidak. Ya, jadi meskipun kalian mengeluarkan tenaga, ya, sampai berkeringat, sampai kalian lelah, tetapi pada saat kalian mendorong tembok, tembok tidak akan bergeser. Nah, menurut fisika, bahwa kegiatan tersebut bukan termasuk usaha. Mengapa demikian? Karena benda yang diberikan gaya dorong oleh kalian itu tidak akan berpindah. Artinya perpindahannya nilainya adalah 0. Nah, ini menurut fisika bukan termasuk usaha. Ya. Kemudian silakan kalian diskusikan pernyataan-pernyataan pada tabel. Ya. Tabel di bawah ini mana yang termasuk usaha dan mana yang termasuk bukan usaha. Ya. Jadi misalkan yang pertama adalah Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton. Sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Ya. Ada gaya yang dikeluarkan, kemudian mejanya pindah. Ini termasuk usaha atau bukan? Terus, nomor 2. Mangga bermasa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Apakah ini termasuk usaha? Kita lihat ya. Nah, silahkan kalian diskusikan. Sebelum diskusi, kalian baca dulu materi tentang usaha di buku paket. Oke. Nah, Bapak ingin menekankan di sini anak-anak bahwa semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan suatu benda, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Jadi semakin besar gaya yang digunakan, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Ya. Dan berikutnya, semakin besar atau semakin jauh perpindahan benda, semakin besar juga usaha yang dilakukan. Nah, berdasarkan pernyataan ini, maka menurut fisika bisa kita tuliskan persamaan matematisnya. Jika besar usaha itu disimbolkan dengan W besar, ya, kemudian besarnya gaya yang diberikan pada benda itu disimbolkan dengan F besar,
dan besarnya perpindahan itu disimbolkan dengan delta S, maka secara matematis rumus usaha adalah W sama dengan F dikali delta S. Di sini keterangan bahwa W itu usaha, satuannya adalah Joule, F itu gaya, satuannya adalah Newton, dan perpindahan satuannya adalah meter. Oke, ya anak-anak. Jadi pengertian usaha ya dalam ilmu fisika itu erat hubungannya dengan gaya dan perpindahan. Jadi Bapak jelaskan bahwa semakin besar gaya, maka usahanya juga akan semakin besar. Semakin jauh benda itu berpindah, maka usaha yang dilakukan juga semakin besar. Ini sama dengan persamaan matematisnya, ya. W sebanding dengan F atau gaya. W usaha, F gaya. Jika F-nya besar, maka nilai usaha yang dilakukan juga besar. W sebanding juga dengan perubahan jarak. Jika jaraknya besar, maka W-nya juga akan semakin besar. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung usaha anak-anak? Nih, di buku paket kalian itu sudah diberikan contoh ya. Nah, ini contohnya. Mari kita pahami apakah kamu sudah mulai mengetahui tentang konsep dan penerapan rumus usaha. Nah, supaya kalian lebih memahami konsep, kita kerjakan ya atau kita pelajari dari persoalan berikut. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton. Nah, 100 Newton ini apa, anak-anak? Gaya. Ya. Nah, gaya Lani. Kemudian, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Jadi jaraknya adalah 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama masanya dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton. Berarti gaya Siti adalah 400 Newton. F Siti itu 400 Newton. Sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Jadi jarak akibat gaya Siti ini 40 meter. Berapa besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Berarti ini adalah pertanyaannya ya anak-anak ya. Seperti biasa anak-anak, supaya kalian terbiasa bisa menyelesaikan permasalahan, kalian harus tahu dulu ya besaran-besaran fisika. Ya, harus tahu dulu, harus bisa mengidentifikasi besaran-besaran dan nilai yang ada di dalam soal. Nah, dari soal kita tahu bahwa F Lani 100 Newton, F Siti 400 Newton, S Lani ini 10 meter, S Siti 40 meter. Yang ditanya adalah W Lani, usaha yang dilakukan Lani, dan W Siti, ya, usaha yang dilakukan oleh Siti. Jawab. Nah, kamu harus paham bahwa jika yang ditanyakan adalah W atau usaha berdasarkan teori yang sudah kalian pelajari bahwa nih, W sama dengan F dikali S. Ya. W sama dengan F dikali S. W-nya usaha, F-nya gaya, S-nya adalah perpindahan. Maka ya, kita bisa mengaplikasikan teori ini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di soal. Sehingga rumusnya W sama dengan F kali S. W Lani berarti F-nya F Lani. Berapa F Lani? 100 Newton dikali 10 meter. Hasilnya adalah 1000 Joule. Sedangkan W Siti adalah 400 Newton dikali 40 meter, hasilnya adalah 16.000 Joule. Ya, jadi setelah kita hitung, ya kesimpulannya ada anak-anak, besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Lani adalah 1000 Joule, ya mohon maaf. Sedangkan besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Siti adalah 16.000 Joule. Nah, seperti itu anak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berdasarkan materi yang tadi sudah kita pelajari, anak-anak,
Ya, maka bagaimana dengan laju energi yang dikeluarkan oleh Lani dan Siti? Siapakah di antara Lani dan Siti yang mengeluarkan energi paling banyak untuk memindahkan rak? Ya. Laju energi ini kita sebut sebagai daya, disimbolkan dengan huruf P besar. Apa itu daya? Yaitu adalah besarnya energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Jadi dari definisi ini kita bisa menjelaskan bahwa besarnya usaha dibagi dengan selang waktu, ya itu disebut sebagai daya. Sehingga secara otomatis kita bisa menuliskan persamaannya seperti ini. P itu sama dengan W dibagi T, di mana P adalah daya, W adalah usaha, dan T adalah waktu sekon. Nah, anak-anak, supaya kalian bisa memahami materi tentang energi yang diperlukan oleh Lani dan Siti untuk memindahkan rak, ayo kita kerjakan soal berikut. Ya. Nah, jadi Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 Joule dalam waktu 10 second. Sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 Joule dalam waktu 40 second. Berapa daya yang dikeluarkan oleh Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Seperti biasa, anak-anak. Untuk menyelesaikan permasalahan, kita harus bisa mengidentifikasi apa-apa saja yang diketahui dalam soal. Ya, dalam fisika, patokannya yang pertama, kalian harus identifikasi besaran-besaran usaha dan juga nilai dan satuannya. Ya, jadi dari pernyataan ini kita bisa mengidentifikasi bahwa W Lani ya adalah 1000 Joule. Kemudian W yang dilakukan Siti adalah 16.000 Joule. Waktu yang dipergunakan Lani untuk memindahkan rak itu selama 10 second. Sedangkan yang dilakukan Siti adalah 40 second. Pertanyaannya, berapa besar daya yang dilakukan Lani dan juga daya yang dilakukan oleh Siti. Nah, seperti biasa untuk bisa menjawab kita harus paham dulu teorinya. P itu rumusnya adalah W dibagi T. Jadi P Lani adalah 1000 Joule dibagi 10 second. Hasilnya adalah 100 watt. Ya, 100 watt itu sama saja dengan 100 Joule per second. Sedangkan P yang dilakukan oleh Siti adalah 16.000 Joule dibagi 40 second. Hasilnya adalah 400 watt. Dari penyelesaian soal ini, anak-anak kita bisa mengetahui bahwa daya yang dikeluarkan oleh Lani adalah sebesar 100 watt, sedangkan daya yang dilakukan oleh Siti adalah sebesar 400 watt. Jadi, daya Siti lebih besar dibandingkan dengan daya yang dikeluarkan oleh Lani. Ya, seperti itu anak-anak ya. Nah, untuk lebih mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi, usaha, dan daya, Bapak sudah menyiapkan tugas. Ya, tugasnya silakan kalian kerjakan. Ya, ayo kita selesaikan di bawah ini. Tulis di buku pelajaran IPA. Dan jangan lupa dikumpulkan paling lambat pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020. Jadi Rabu depan silakan kalian kumpulkan tugasnya. Soalnya ini anak-anak ya. Soalnya ini silakan kalian masuk ke Google Classroom. Ya, Bapak bacakan. Ini mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 250 Newton sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 50 M. Ingat, ini gaya Penny 250 Newton. Kemudian sejauh 50 meter berarti ini adalah S jarak ya. 50 nilainya, M-nya adalah meter satuannya. Waktu yang diperlukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah sebesar 50 second. Berarti ini adalah T-nya ya, 50 second. Tentukan. Nah, ini besar usaha yang dilakukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja. Jadi pertanyaan yang A ini adalah
W-nya, sedangkan yang B, daya yang dilakukan Beni untuk mendorong kereta belanja. Ini adalah P. Ingat anak-anak ya, bagaimana rumus usaha ya untuk bisa menjawab soal A, kemudian bagaimana rumus daya untuk bisa menjawab soal B. Baik, seperti itu anak-anak ya materi pada pertemuan kali ini. Bapak ingatkan, silakan tulis tugas kalian di buku dan hari Rabu minggu depan silakan dikumpulkan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat untuk belajar. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.